Bende Mataram. Cerita oleh Hapraktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 10. Sang Haji merawat kudanya dengan kesungguhan hati. Tetapi belum berani ia mencoba menungganginya. Si Willem masih liar dan galak. Melihat si anak matanya mengancam. Willem Erbeveld pada hari-hari itu nampak sibuk. Keadaan pemerintahan Belanda sedang guncang, menghadapi pemulihan tata tertib akibat pengambilan alih VOC. Meskipun VOC sudah dibubarkan dan dimasukkan ke dalam Bataafse Republik dengan pengawasan penuh, namun sepak terjang bekas anggota-anggotanya yang curang dan sudah biasa bermain sogok tidaklah mudah diatasi. Masih saja terjadi bentrokan-bentrokan dengan perkelahian senjata dan adu kuasa. Terpaksalah pemerintah Belanda menggunakan tenaga militer. Itulah sebabnya Willem Erbeveld jarang di rumah. Dengan sendirinya belum dapat mengajar Sang Haji ilmu menunggang kuda. Namun ia masih mengusahakan diri untuk mengisi kekosongan itu. Sambil lalu ia menurunkan melempar belati dan menembak pistol. Demikianlah selama 2 bulan penuh si Willem tetap berada dalam kandangnya. Sang Haji hanya berlatih melempar belati dan menembak pistol di tengah lapangan dekat pantai. Pada suatu hari tatkala dia lagi sibuk berlatih tiba-tiba datanglah seorang perwira Belanda dengan 4 anak laki-laki tanggung, berumur 17 tahunan. Perwira itu berlengan kutung. Dialah Mayor de Grote. Mayor de Grote menaruh dendam kepada Willem Erbeveld dan Sang Haji. Maklumlah, ia tergeser kedudukannya. Dan malapetakannya disebabkan gara-gara Sang Haji pula. Dalam masa perawatan ia sudah mereka-reka hendak membalas dendam. Terhadap Willem Erbeveld ia benar-benar segan dan merasa tak mampu melawan, kecuali dengan fitnah-fitnah tertentu. Untuk ini dia belum memperoleh kesempatan. Tetapi terhadap Sang Haji, ia dapat berpikir penuh. Dia mengharap akan dapat berjumpa di tengah jalan atau di tengah lapangan. Di sanalah dia mau melampiaskan dendam. Tetapi sebagai seorang perwira tinggi rasanya kurang pantas pula melampiaskan dengan secara langsung. Sebab kalau hal itu diketahui Willem Erbeveld bisa berabe. Maka ia berpikir lain. Ia mengumpulkan 4 orang anak terdiri dari 2 orang anaknya sendiri dan 2 kemenakannya. Ia ingin menggunakan tenaga mereka secara tak langsung. Begitulah ia menghampiri Sang Haji. Tanpa bilang sesuatu patah kata pun ia merampas pistolnya. Pistol dari mana ini? Tegurnya garang. Sang Haji mempunyai kesan tertentu terhadap Mayor de Grote. Ia benci dan muak. Meskipun demikian agak segan juga terhadap pangkatnya. Namun ia menjawab dengan berani. Pistol kakakku. Mengapa? Kakakmu seorang militer. Tapi kau bukan. Mana boleh bermain-main dengan pistol? Sang Haji tak dapat menjawab. Memang ia tak mengetahui peraturan militer. Masih ia mencoba menjawabnya. Tapi kakakku sendiri yang memberi. Bohong. Kau setan cilik pintar bohong. Kau mencuri dari saku kakakmu, bukan? Hayo, mengaku tidak. 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 Kau pintar bohong. Tangkap dia. Hajar sampai pingsan, biar tahu rasa. Karena perintah itu lantas saja keempat pemuda tanggung menerjang. Memang sebelumnya mereka telah dibisiki dan dipompa dengan hasutan-hasutan dendam kesumat. Keruan saja mereka menerjang tanpa segan-segan lagi. Sang Haji kena dibekuk mereka berempat dan dibanting ke tanah. Mukanya lantas saja penuh debu. Hatinya panas bukan main. Matanya menyala dan tubuhnya menggigil menahan marah. Keempat pemuda tanggung itu tertawa berkakakan sambil meludahi muka Sang Haji dengan berbareng. Nampak benar, kalau mereka telah diatur dan dilatih. Sang Haji melemparkan pandang kepada Mayor de Grote. Ia ingin mendapat ketegasan lagi mengapa dia lantas dihajar tanpa diberi kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Ternyata Mayor de Grote tersenyum panjang sambil membolak-balik pistolnya. Melihat sikapnya Sang Haji tak dapat menguasai diri. Timbullah kenekatannya. Ia hendak melawan sejadi-jadinya, karena merasa diperlakukan tidak adil. Pandangannya kini beralih kepada keempat pemuda tanggung. Kemudian menyerbu dengan mengadu gundul. Dalam hal perkelahian dengan tangan kosong Sang Haji mati kutu. Selain belum pernah berkelahi juga kalah besar. Keruan saja begitu ia menyerbukan gundulnya, pemuda-pemuda tanggung itu lantas saja menyibak dengan cepat. Mereka kemudian berputar dan bersama-sama menghujani tinju ke punggung dan lehernya. Alangkah sakit. Tapi Sang Haji tak mau mengadu. Dia pernah dihajar Mayor de Grote jauh lebih hebat. Untuk pukulan kali ini tak sudi ia merasakan. Ia merenggut diri. Cepat-cepat menangkis dan meninju kalang kabut. Keempat pemuda tanggung itu lantas melawan dengan memecahkan diri. Pemuda yang berada di sebelah timur mengirimkan tinjunya sambil berkata garang, inilah tinju Jan de Grote. Buk. Tinjunya mengenai tulang belikat. Dan inilah bogem mentah Karel Speelman, kata pemuda tanggung yang berada di sebelah barat. Tinjunya tepat mengenai dagu. Sang Haji sempoyongan.
Tubuhnya tergetar mundur 2 langkah. Mulutnya menyemburkan darah. Cepat-cepat ia menancapkan kaki. Belum lagi kokoh kuat, Peter De Jong dan Tako Wediema yang menerjang dari depan menghantam perut dan dadanya. Sangaji terpental mundur lagi dan jatuh terjengkang. Keempat pemuda tanggung itu lantas menerjang berbareng dan menunggangi berbareng pula. Mereka menggebukinya dengan serempak. Sejurus kemudian mereka menoleh kepada Mayor de Grote. Mayor de Grote mengedipkan mata memberi isyarat. Mendapat isyarat itu mereka berdiri serentak dan menyeret kedua kaki Sangaji. Mereka membawa lari berputar-putar ke lapangan. Akhirnya dicampakkan ke dalam parit berlumpur. Setelah itu mereka berdiri puas di pinggir parit mengawasi korbannya. Mayor de Grote menghampiri dan membentak seolah-olah menyesali mereka. Mengapa keterlaluan? Aku hanya menyuruh menghajar selintasan saja. Pistol Sangaji diletakkan di atas tanah. Kemudian pergilah dia dengan puas. Mestinya kalian harus melemparkan dulu ke udara sebelum kalian ceburkan ke dalam parit, katanya. Baiklah. Besok kami lemparkan dia ke udara. Kalau perlu kami patahkan kaki dan lengannya, sahut mereka serentak. Dendam Mayor de Grote itu demikian besar sehingga kehilangan kesadarannya sebagai perwira tinggi dan seorang yang sudah berusia lebih 40 tahun. Tetapi kalian harus bekerja sendiri mulai besok. Dalam hal ini tak lagi aku ikut campur, katanya. Mereka terdiam. Tak usahlah kalian takut. Seumpama ada tuntutan akulah yang akan membela kalian, Mayor de Grote membesarkan hatinya. Karena anjuran itu mereka bersemangat kembali. Pada saat itu Sangaji menggeletak pingsan di dalam parit berlumpur. Seluruh tubuhnya babak belur. Untunglah, parit itu dangkal sehingga tidak membahayakan nyawanya. Mendadak sepasang lengan mengangkat tubuhnya dan ia diletakkan di atas tanah. Orang yang mengulurkan tangan itu seorang laki-laki berperawakan tegap. Dia berumur kurang lebih 30-an tahun. Dan bintang penolong itu sesungguhnya Wirapati. 8 tahun lamanya bersama Jaga Saradenta menjelajah kota Jakarta. Tiap kampung dijenguknya untuk mencari Rukmini. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Hatinya sedih dan cemas. Bukankah masa pertandingan tinggal 4 tahun lagi, sedangkan si anak belum juga dapat diketemukan. Akhirnya dia berunding dengan Jaga Saradenta agar memisahkan diri. Jaga Saradenta berkeliling mengitari luar kota Jakarta. Sedangkan dia sendiri tetap berada di dalam kota. Pada hari itu dia berada di pinggir lapangan menghempaskan diri di rerumputan. Ia terkejut waktu mendengar letupan-letupan pistol. Tatkala menegakkan kepala dilihatnya seorang pemuda tanggung anak Bumi Putra lagi belajar menembak pistol. Segera ia dapat menduga kalau pemuda tanggung itu pasti anak Serdadu. Jika tidak, bagaimana mungkin menggenggam pistol? Ia merebahkan kepalanya di atas rerumputan. Hatinya sama sekali tak tertarik. Ia terlanjur benci kompeni dan semuanya yang berbau kompeni. Bahkan hatinya rada mengutuk. Apa enaknya menjadi Serdadu Belanda? Paling-paling anaknya jadi anak kolong calon begundal bangsa asing. Cuh! Mendadak saja ia mendengar kesibukan lain. Kembali dilongongkan kepalanya. Dilihatnya si anak Bumi Putra dikerubut 4 orang yang usianya tak jauh dari mereka. Hatinya tertarik. Pikirnya, apakah anak kolong itu mencuri pistol opsir? Hati-hati ia mendekat agar dapat mendengar pembicaraan mereka. Ia mendengar si anak Bumi Putra menyangkal tuduhan opsir itu. Kemudian si opsir memberi perintah menghajar sampai pingsan. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman dan dewasa, lantas saja dapat merasakan sesuatu kesan tak adil. Ia seorang usilan. Segera perhatiannya bekerja. Tatkala melihat si anak kolong digebuki begitu hebat, rasa sedarah dan sebangsa lantas saja bangkit. Meskipun demikian ia bisa menguasai diri agar tak bertindak ceroboh. Pengalamannya yang pahit dulu mengejar dirinya agar lebih hati-hati. Setelah mereka pergi, cepat ia menghampiri parit. Diletakkan si anak kolong di atas tanah dan direnungi. Sebentar ia menunggu sampai napas si anak itu berjalan lancar. Kemudian melangkahlah ia pergi dengan kepala dingin. Mendadak anak itu mengigau, Willem! Willem! Aku anak Bali. Aduh, Wirapati terperanjat, ia berhenti dan menoleh. Perhatiannya tergugah. Anak Bali, bisiknya pada diri sendiri. Ia menghampiri dan anak itu dijenguknya. Tatkala itu Sangaji sedang menggeram, tanda dari kekerasan hatinya emoh menyerah. Wirapati menduga dia telah sadar kembali. Hai, kau anak siapa? Si anak menjenakkan mata, mendadak dengan menggeram ia bangun dan menyerang. Wirapati membiarkan dirinya diserang. Sangaji ternyata menubruknya sejadi-jadinya dan menumbuhkan tinjunya kalang kabut. Hai tahan! Tahan! Kau anak siapa? Aku anak Willem, sahut Sangaji berontak dan terus ia memperhebat tinjunya. Wirapati terpaksa menangkap kedua tinjunya. Dihadapkan Sangaji kepadanya. Ternyata kedua pipinya bengkak hampir menutupi kelopak matanya.
Lihat. Aku bukan. Sangaji telah memperoleh kesadarannya. Samar-samar ia melihat bukan musuhnya. Ia menyerah. Tenaganya mengendur. Duduklah, ajak Wirapati. Kau pingsan tadi. Kuangkat kamu dari parit. Mengapa menumbuki aku? Sangaji hampir kehabisan tenaganya. Ia lantas duduk berjongkok. Wirapati melepaskan terkamannya. Tiba-tiba ia bangkit dan ingin lari mengejar musuh-musuhnya. Kau mau lari kemana? Mau lari kemana? Wirapati menyambar kedua pupunya. Karuan saja Sangaji tertahan, ia berontak untuk mencoba merenggangkan diri. Mana bisa ia melawan tenaga Wirapati? Terpaksa ia menyerah, tetapi mulutnya terus mengomel. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Napas Sangaji tersengal-sengal. Wirapati berpikir, keras kemauan anak ini. Sayangnya, cuma bergerak tanpa pikiran. Hai, musuhmu telah lama pergi. Kau mau cari mereka kemana? Dia kawannya Mayor de Grote. Akan ku cari mereka. Mereka berempat. Kau takkan menang. Kau akan disiksanya lagi. Biar. Aku tak takut. Mengapa mengadu nyawa begitu bodoh, bentak Wirapati. Dibentak demikian Sangaji terdiam, ia mulai menimbang-nimbang. Ditolehlah orang itu. Ia melihat seorang laki-laki, berperawakan tegap seperti Willem Erbeveld. Wajahnya tenang. Matanya menyala. Cakap orang itu, tapi kumis dan jenggotnya tak terawat dengan baik-baik. Pistolmu masih menggeletak di tanah. Itu, kata Wirapati. Karena ucapan Wirapati timbullah satu pikiran dalam benak Sangaji. Ia menunduk. Dilihatnya pistol yang dirampas Mayor de Grote menggeletak di tepi parit. Segera ia merenggutkan diri dari pelukan Wirapati, kemudian mengambil pistolnya. Ia merogoh kantong dan mengeluarkan sebungkus bubuk mesiu yang sudah basah oleh air parit. Benar. Tak dapat aku mengadu tinju. Biar ku tembak saja, kata Sangaji mengancam. Kau semudah ini sudah belajar membunuh orang? Aku harus belajar membunuh orang, jawab Sangaji tegas. Wirapati tercengang. Apakah agar kamu kelak menjadi sedadu Belanda yang gagah, katanya menyelidik. Tidak. Tak ada angan-anganku menjadi serdadu. Tapi aku harus belajar membunuh orang. Kelak aku membalas dendam. Rukmini selalu menanamkan ke dalam lubuk hati Sangaji tentang nasib ayahnya yang dibunuh oleh seorang yang tak dikenal. Dibayangkan juga perawakan orang itu. Pikirnya, kalau dia mati muda, anaknya akan bisa mencari si pembunuh itu dengan pedoman keterangannya. Wirapati mengira ayahnya mati di medan perang sebagai seorang serdadu. Mau ia menduga, kalau Sangaji anak seorang serdadu berasal dari Bali. Karena ia benci semua yang berbau Belanda, diam-diam ia menyukurkan. Serdadu mati di medan perang adalah lumrah. Kata Wirapati dingin. Ayahku bukan serdadu. Lantas? Wirapati heran. Ayahku orang Bali. Wirapati tersenyum memaklumi. Orang Bali yang menjadi serdadu Belanda. Bukan. Ayahku seorang petani. Siapa namanya? Made Tantre. Mengapa? Dia dibunuh orang. Ibu yang bilang. Mendengar nama Made Tantre seketika itu juga hati Wirapati tergetar. Jantungnya berdegup sampai mulutnya jadi gagap. Made Tantre? Siapa nama ibumu? Sangaji heran melihat orang menaruh perhatian kepadanya. Ibuku ya ibu. Jawab Sangaji sambil menebak-nebak. Wirapati menduga Sangaji masih mendongkol. Segera mendesaknya lagi. Anak yang baik. Ingin aku mengetahui nama ibumu. Apakah dia orang Bali atau Belanda? Apa kau bilang, bentak Sangaji sakit hati. Ia mengira Wirapati akan kurang ajar. Lantas berkata keras, ibuku bukan orang Bali. Bukan pula Belanda. Ibuku ya ibuku. Mendengar jawaban Sangaji tahulah Wirapati kalau si anak mungkin tak kenal nama ibunya. Ia girang bukan main serasa mau jungkir balik. Tetapi ia meyakinkan diri lagi. Dan kau sendiri, siapa namamu? Aku Sangaji. Sangaji. Betul kau bernama Sangaji? Wirapati bertambah yakin. Sebaliknya Sangaji tersinggung oleh kata-kata Wirapati. Kantong bubuk mesiunya dikantongi kembali. Memangnya cuma kamu sendiri yang bernama Sangaji? Kata Sangaji dingin. Habis berkata demikian ia bersiap hendak lari mengejar lawan-lawannya tadi. Hai, nanti dulu, sanggah Wirapati. Mengapa kau tadi bilang anak Willem? Sangaji mengurungkan niatnya. Willem adalah kakak angkatku. Tapi dalam hatiku ia bagaikan ayah angkatku. Dia seorang kapten musuh Mayor de Grote si jahanam itu. Teranglah sudah bagi Wirapati, itulah anak yang dicarinya semenjak 8 tahun yang lalu. Air matanya nyaris meleleh.
Inginlah dia memeluknya, tapi cepat-cepat ia menahan hati. Pikirnya, kalau Jaga Saradenta tahu anak ini ada di sini apa yang akan dilakukan. Baiklah aku bersabar hati dahulu. Sangaji, katanya. Aku sekarang kenal namamu. Boleh aku memanggil namamu, bukan? Sangaji memanggut kecil. Bagus. Kau bukan budak mereka tadi, tapi kau dipukuli sampai bengap. Kau berani membalas? Mengapa tidak? Bagaimana caramu membalas? Ku cari mereka. Mereka akan kutembak sampai mampus. Wirapati adalah murid Kiai Kasan Kesambi yang tak pernah menggunakan alat senjata mencapai jarak jauh. Bahkan, dia diajar juga membenci senjata-senjata rahasia semacam itu seperti bandringan, panah, jepretan dan sumbit. Dengan sendirinya tak dapat menghargai orang-orang yang mahir dalam alat senjata itu. Dalam hatinya ia menilai sebagai suatu perbuatan tak jantan. Itulah sebabnya, setelah dia tahu si anak itu Sangaji, mulailah dia menaruh perhatian. Katanya setengah menyanggah, mengapa menggunakan senapan atau pistol? Bukankah mereka tadi hanya bertangan kosong? Seorang laki-laki, seorang kesatria takkan berbuat demikian. Dia dihantam dengan tangan kosong. Untuk merebut kemenangan sebagai balas dendam, dia boleh belajar ilmu apapun 10 atau 20 tahun lagi. Tapi tak bakal dia mengalahkan musuhnya itu dengan menggunakan alat senjata apapun juga. Itulah seorang kesatria sejati. Hebat pengaruh kata-kata Wirapati dalam lubuk hati Sangaji. Anak itu lantas saja menjadi gelisah. Ia merasa diri tak mampu melawan mereka dengan bertangan kosong. Satu-satunya kemahiran yang dirasakan melebihi mereka ialah kemahiran menembak. Sekarang orang itu menilai perbuatan demikian bukan kesatria. Dan ia mau dicap bukan kesatria. Wirapati dapat menebak gejolak hatinya. Dengan tak usah menggunakan senjata kau bisa mengalahkan mereka. Sangaji menegakkan kepala. Matanya bersinar-sinar. Tapi mulutnya tak bersuara. Kau tak percaya, kata Wirapati lagi. Lihat. Setelah berkata demikian ia melesat ke kiri ke kanan. Kemudian menjejakkan kaki. Sekaligus meloncatlah dia ke udara. Kakinya dibenturkan lagi dan ia melambung tinggi. Setelah itu dia turun berjumpalitan di udara dan mendarat di atas tanah tanpa ada sekelumit debu pun yang tergeser dari tempatnya. Sangaji ternganga-nganga sampai mulutnya terbuka. Ia sampai tak mempercayai penglihatannya sendiri seolah-olah melihat setan. Wirapati tahu Sangaji mulai kagum kepadanya. Timbul dalam hatinya hendak membuat si anak takluk benar padanya, agar di kemudian hari tak menimbulkan kesukaran. Ia melesat lagi berputaran. Mendadak seolah lenyap dari penglihatan. Tahu-tahu tangan Sangaji seperti kena disentil. Pistol yang digenggamnya telah pindah tangan. Nah lihat. Meskipun kamu membawa senjata, aku dapat merampasnya dengan gampang, kata Wirapati. Sangaji sudah semenjak tadi kagum hingga tak bisa berbicara. Kini menyaksikan kegesitannya yang lain, keruan bertambahlah ternganganya. Mendadak Wirapati melesat lagi. Dan tanpa disadari pistol telah kembali lagi ke genggamannya. Susahlah bagi Sangaji untuk melukiskan kegesitan Wirapati. Ia merasa seperti melihat sulapan belaka. Sangaji, kata Wirapati. Kulihat kau tadi berlatih menembak pistol. Sudah mahirkah kamu menembak? Coba kulihat. Sangaji telah berada dalam pengaruh Wirapati. Apa yang dimiliki dalam dirinya seperti telah hilang setengahnya. Meskipun demikian, tatkala mendapat pertanyaan tentang kepandaiannya menembak, inginlah juga ia memamerkan barang sebentar. Dengan berdiam diri ia mengisi bubuk mesiu, ia mencari sasaran. Dilihatnya setumpuk batu berserakan di depannya. Ia menjumput sebuah batu dan dilemparkan ke udara. Kemudian ditembaknya tepat hingga hancur berhamburan. Bagus. Wirapati memuji. Diam-diam ia bergembira menyaksikan calon muridnya mempunyai bakat. Sekarang ayo kita bertempur. Kau boleh menggunakan senjata dan tembaklah aku. Dan aku akan menggunakan tangan kosong. Sangaji ragu-ragu. Benar, ia kagum pada kedesitannya, tetapi apa dapat berlawanan dengan kecepatan peluru? Sebaliknya Wirapati tak senang melihat dia beragu. Kau laki-laki. Belajarlah mengambil keputusan cepat. Kamu kutantang, mengapa tak berkutik, seperti kelinci? Sangaji adalah seorang anak yang mudah tersinggung. Ia berani melawan Mayor de Grote dan kaki tangannya, semata-mata karena merasa diri tersinggung. Untuk itu ia berani mengambil risiko. Begitulah kali ini. Ketika mendengar ucapan Wirapati yang menusuk perasaannya lantas saja darahnya meluap. Segera pistolnya diisi. Kemudian dengan kecepatan yang dimiliki, ia menembak dengan sekonyong-konyong. Wirapati hanya nampak bergerak sedikit dan mesiu pistol lewat berdesing menembus udara kosong. Cepat-cepat Sangaji mengisi bubuk mesiu lagi. Ia berkelahi dengan sungguh-sungguh dan nampak semangat tempurnya yang tinggi. Tetapi bagaimana dia dapat melawan kecepatan Wirapati?
Selama 8 tahun merantau ke pelosok pantai utara Jawa Barat, Wirapati tak pernah melalaikan latihan. Latihan kecepatan dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengejar kerugian dalam hal ilmu mayangga seta yang tak pernah dipelajarinya. Demikianlah, belum lagi Sangaji bergerak ia memungut sebutir kerikil dan disentilnya. Lengan Sangaji lantas saja menjadi kaku. Dan pistolnya runtuh dari genggaman tanpa disadarinya. Kenapa bisa jatuh? Seru Wirapati berpura-pura dungu. Sangaji tertegun. Tak dapat ia menerangkan mengapa pistol itu terlepas, ia hanya merasa lengannya kaku dengan mendadak. Wirapati tertawa. Dengan memungut sebutir kerikil lain. Lihat, nih. Kamu kutembak dengan sentilan kerikil ini lagi. Berbaring dengan ucapannya sebutir kerikil melesat dan tepat mengenai urat siku. Lengan Sangaji lantas dapat bergerak lagi. Sangaji ternganga-nganga. Sekaligus dapatlah ia menyaksikan 3 macam kepandaian Wirapati. Bergeser tempat, merampas senjata dan menembak dengan kerikil. Kau lihat dan rasakan sendiri sekarang. Senjata pistol tak dapat kau buat pegangan. Sekiranya musuh-musuhmu seperti aku, kamu sudah dibalas sebelum sadar, kata Wirapati mengesankan. Sekarang kamu ingin membalas dendam. Kamu tak mempunyai kecakapan lain kecuali menembak, lantas apa yang mau kau andalkan? Sangaji tergugu, ia tegak seperti tugu. Sejurus kemudian ia berkata sambil menelan ludah. Apa itu ilmu siluman? Mendengar ujarnya, Wirapati tertawa berkakakan. Bukan. Sama sekali bukan. Kau pun dapat pula mempelajarinya. Asalkan tekun dan sungguh-sungguh dan berbakat. Mata Sangaji menyala. Ingin dia menyatakan serentak hendak belajar ilmu itu. Tetapi rasa segan mendadak menusuk. Dia batal sendiri, matanya redup kembali. Wirapati tahu membaca gejolak hatinya, ia girang, karena ia sengaja berlaku untuk membangkitkan semangat Sangaji. Tak kala melihat mata Sangaji meredup kembali, segera ia berkata, Sangaji, benar-benarkah kamu ingin membalas dendam musuh-musuhmu? Sangaji mengangguk. Setidak-tidaknya kau harus memiliki kemampuan tadi. Kau ingin belajar? Mata Sangaji menyala lagi. Terang ia berhasrat besar. Datanglah nanti malam ke lapangan ini seorang diri. Dan jangan memberitahu kepada siapapun juga. Kau kularang pula membayangkan perawakan tubuhku. Kamu mengerti? Kata Wirapati tegas. Ia bermaksud ingin menguji kepatuhan Sangaji. Setelah itu ia melesat pergi. Tubuhnya berkelebat dari tempat ke tempat. Sebentar saja hilang dari penglihatan. Suatu pertempuran tak terduga. Wirapati girang bukan main. Sangaji telah diketemukan. Kini tinggal menunggu Jaga Saradenta pulang dari penyelidikan keluar kota. Seminggu sekali Jaga Saradenta datang ke pondokan dan membawa berita. Ada kalanya sampai 1 bulan. Dia pasti girang, kata Wirapati dalam hati, nanti malam biar kuajaknya mulai bekerja. Mudah-mudahan dia datang. Sekiranya tidak, biarlah ku mulai dahulu. Waktu berarti pedang. 1 hari lengah berarti terkikisnya waktu yang dijanjikan. Tinggal 4 tahun. Kalau Sangaji mempunyai bakat, agaknya masih ada waktu. Mendadak saja timbullah suatu pikiran lain. Sekiranya Sangaji nanti malam tak datang, apa yang akan kulakukan? Bukankah hati kanak-kanak seringkali berubah? Celaka, aku belum tahu rumahnya. Memikir demikian, cepat ia kembali ke lapangan. Sangaji baru saja melangkahkan kaki meninggalkan lapangan. Ia girang. Mau dia percaya, kalau selama itu Sangaji masih tertegun-tegun memikirkan kehebatannya yang diperlihatkan tadi. Ia kuntit si anak dari jauh. Setelah memasuki tangsi ia segera berhenti. Anak Willem katanya, Wirapati berpikir. Tak boleh dia dihinggapi perasaan itu. Betapa baik si Willem, dia bukan bangsa sendiri. Di kemudian hari siapa tahu bisa menyulitkan Sangaji. Wirapati adalah seorang yang tebal rasa kebangsaannya. Jika tidak, tak mungkin dia mendekati Sangaji ketika digebuki pemuda-pemuda Belanda. Sungguh tak diduganya ia bertemu dengan si anak yang sudah dicarinya selama 8 tahun. Tiba-tiba ia melihat suatu kesibukan di dalam tangsi. 2 orang kompeni datang dengan menunggang kuda yang dilarikan amat cepat. Ia menduga pastilah terjadi suatu warta yang harus disampaikan kepada komandan tangsi. Dan warta itu mestinya sangat penting. Tak lama kemudian setelah 2 orang kompeni itu masuk ke dalam tangsi, didengarnya bunyi trompet melengking ke udara. Dari dalam los-los kompeni muncullah serdadu-serdadu dengan sibuk dan riuh. Mereka berlari-larian dengan berderapan. Senapan-senapan mereka tak sempat dipanggul, hanya dijinjing atau diseret sambil membetulkan letak bajunya. Mereka berbaris dengan teratur rapi. Cepat dan berdisiplin. Wirapati yang menonton di luar lantas berpikir, mereka teratur rapi dan berkesan perkasa. Pantas mereka bisa menjelajah dan menjajah tanah-tanah dan negeri-negeri yang dikehendaki.
Ah, sekiranya kita mempunyai tentara begitu teratur dan disiplin, pastilah tak gampang Belanda menginjak-injak negeri kita. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.